Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ardia Chelsea Anaya Pratiwi dari kelas Ekonomi Syariah B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dengan judul Tantangan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia. Industri halal pada saat ini telah berkembang pesat dan mencakup beragam sektor, mulai dari makanan dan minuman, kosmetik, pariwisata, dan seterusnya. Sehingga ruang lingkup industri halal semakin meluas dan strategis. Berdasarkan data jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai 241,7 juta atau 89,2% dari populasi Indonesia, maka industri halal Indonesia memiliki potensi untuk terus berkembang. Pada penelitian ini, kita lebih berfokus pada sektor makanan dan minuman. Keduanya adalah kebutuhan dasar setiap insan. Bagi Muslim, makanan dan minuman halal adalah sebuah keharusan. Nah, di sini saya merumuskan dua pertanyaan utama dalam penelitian ini. Yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri halal? Yang kedua, bagaimana strategi yang dapat diterapkan dalam pengembangan industri halal? Tujuan penelitian ini yang pertama itu untuk menganalisis tantangan dalam pengembangan industri halal. Yang kedua, mengidentifikasi strategi pengembangan industri halal. Dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan analisis data yang berhubungan dengan objek penelitian, menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen lain yang relevan. Dari penelitian ini, ada beberapa poin yang menarik untuk kita bahas. Poin 1, mengenai tantangan dalam pengembangan industri halal ini. Yang pertama, kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Ada banyak masyarakat Indonesia yang menganggap bahwa semua produk di pasar adalah produk halal. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi yang masih rendah. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi. Masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harus bersaing agar tetap eksis. Namun sayangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi masih sangat rendah. Maka tidak mengherankan jika saat ini Indonesia lebih cenderung menjadi konsumen industri halal. Poin 2 yaitu strategi yang dapat diupayakan dalam pengembangan industri halal. Antara lain, yang pertama, penguatan pasar dalam negeri. Yang kedua, memperkuat dan meningkatkan efektivitas institusi terkait halal industri. Yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang penelitian dan pengembangan produk halal. Melihat tantangan dan strategi dalam pengembangan industri halal, maka baik pemerintahan, pelaku usaha, atau konsumen diharapkan turut berperan aktif dalam pengembangan industri halal, baik dilakukan dengan edukasi, peraturan, dan lain sebagainya. Demikian presentasi penelitian dengan judul Tantangan dan Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan see you!